Kita ke informasi lain, pemirsa. Arya Iwantoro, suami dari Dwi Sasetyaningtyas, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP. Ya, Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf yang menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun 2026 pemerintah membagi beasiswa reguler LPDP dengan skema beasiswa STEM Industri Strategis dan Share. Ya, kedua beasiswa tersebut berfokus pada bidang studi tertentu.
Beasiswa LPDP SER merupakan beasiswa yang menitikberatkan pada bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonom, pendidikan, serta ilmu sosial lainnya. Sementara beasiswa STEM industri strategis berfokus pada bidang kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, energi, dan sains. Komponen dana yang diberikan ada dua. Pertama, dana pendidikan yang meliputi uang pendaftaran, uang SPP atau uang kuliah tunggal, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Sementara yang kedua, dana pendukung yang meliputi transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, biaya hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga khusus dokter, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Pemirsa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.